Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo Sofiata, welcome back to Monologika. Selamat hari kemerdekaan bangsa Indonesia semuanya nih. Wah, mantep banget nih, kita tuh episode Monologika kali ini itu sangat spesial ya, karena bertepatan dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya, 17 Agustus gitu. Nah, di hari ulang tahun Indonesia ini pasti semua kabar sobat-sobat baik semua lah ya, selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia gitu. Dan udah pasti gak sabar buat ikutan lomba 17-an ya di masing-masing kampung gitu. Jadi setiap RT, RW itu udah pasti ngadain lomba 17-an ya. Setiap bulan Agustus, setiap tanggal 17 Agustus tuh biasanya udah banyak banget persiapan lomba gitu. Nah, di hari yang spesial ini juga gue akan selalu nemenin kalian, karena kita ketemu lagi nih di seri podcast Safel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian gak sendirian tentunya, karena bersama gue di sini Dava, sebagai host bersertifikat manju atau mantap jiwa yang akan menemani ulang tujuan waktu sepi, waktu sendiri, dan waktu overthinking kalian. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang menandakan bahwa udah 77 tahun umur Indonesia sekarang. Nah, tentu di awal masa kemerdekaan tentu bangsa kita ini perlu yang namanya pengakuan kemerdekaannya agar dianggap negara yang berdaulat ya kan tentunya. Nah, oke, jadi langsung aja kita bakal membahas sejarah pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya yang kalian IPS pasti udah tahu lah ya, negara-negara mana aja yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berdiri sendiri gitu. Oke sobat Safelita semuanya, jadi gue dapat beberapa artikel mengenai perjalanan dari pengakuan kemerdekaan Indonesia. Gue dibantu sama gramedia.com dan detik.com untuk mencari sumber-sumber yang terpercaya nih. Jadi ada 5 negara di seluruh dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kita akan bahas negara tersebut satu per satu. Nah, dari negara yang pertama ini ada dari Mesir ya. Negara pertama dari Afrika Utara, nyentuh-nyentuh Timur Tengah dikit gitulah. Negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret tahun 1947. Pengakuan serta dukungan dari Mesir ini diawali dengan datangnya seorang konsulat jenderal negara Mesir bernama Muhammad Abdul Munaim ke Yogyakarta pada tanggal 13 Maret hingga 16 Maret tahun 1947. Setelah pengakuan kemerdekaan secara de facto, negara Mesir melanjutkan mengakui secara de jure melalui penandatanganan perjanjian hubungan persahabatan dengan Indonesia tepat pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya nih, apa sih yang melatar belakangi gitu Mesir langsung mengakui kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara pertama gitu. Nah, dilansir dari beberapa sumber yang udah gue kasih tahu ya, dari gramedia.com dan juga detik.com, dukungan serta pengakuan yang diberikan oleh negara Mesir dilatar belakangi oleh hubungan keagamaan, hubungan persaudaraan antara Mesir dan Indonesia, serta hubungan kekeluargaan. Selain itu, Mesir mendukung serta mengakui kemerdekaan tersebut karena adanya hubungan diplomasi yang telah disepakati antara pihak Indonesia dengan pihak Mesir. Nah, ini ada fun fact juga nih ya dari negara Mesir. Berawal dari negara Mesir melalui Liga Arab, akhirnya banyak dari negara-negara di Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini fun fact juga, jadi Liga Arab itu adalah sebuah organisasi yang dimana isinya itu ada negara-negara yang basically itu pakai bahasa Arab sebagai bahasa nasional mereka gitu. Ya udah tau lah ya, kayak misalnya Arab Saudi, Lebanon, Kuwait, Mesir, Suriah,
Palestina atau pada saat itu. Nah, mereka tuh membentuk suatu komunitas ya dalam tanda kutip atau organisasi yang dimana isinya adalah liga-liga Arab gitu, orang-orang Arab, negara-negara Arab lebih tepatnya. Nah, jadi dari hal tersebut akhirnya Mesir bilang nih kayak ke Liga Arab, ini ada negara yang mau merdeka Islam lagi, wah udah pasti kan solidaritasnya kuat gitu. Nah, dari Mesir ini langsung dikasih tahu ke liga-liga Arab yang lain untuk membantu kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi negara-negara yang selanjutnya udah pasti udah tahu lah ya dari negara mana aja gitu. Satu yang kedua, Suriah. Nah, baru disebut ya kan, berawal dari Mesir, akhirnya Suriah pun juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara Suriah membantu Indonesia terhadap agresi militer Belanda melalui sidang PBB yang diselenggarakan pada tahun 1947. Dengan diwakili oleh Faris Al-Huri, peran negara Suriah dalam sidang PBB tersebut adalah mendorong agenda mengenai pertanyaan Indonesia, yang akhirnya memicu berbagai dorongan dari negara lain dan akhirnya berhasil menghentikan gerakan Belanda terhadap Indonesia serta menemukan titik terang di sidang PBB tahun 1949. Nah, diketahui juga bahwa negara Suriah telah membentuk hubungan bilateral dengan Indonesia semenjak negara Suriah menyatakan untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 2 Juli 1947. Oke, ini negara Suriah akan menjadi negara yang paling kayak, wah kok bisa gitu. Nah, karena negara ketiga ini ada di daratan Eropa, yaitu ada negara Vatikan. Negara Vatikan menjadi negara yang berada di benua Eropa pertama yang memberikan dukungan serta pengakuan kemerdekaan terhadap negara Indonesia. Negara Vatikan secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 6 Juli tahun 1947. Paus Pius ke-12 di Vatikan memberikan perintah kepada Marie Joseph untuk ke Indonesia dan menjadi duta besar Vatikan di Indonesia dengan periode pelaksanaan dari tahun 1947 hingga tahun 1955. Mary Joseph diberikan tugas sebagai perantara antara tahta suci Vatikan dengan pemerintahan negara Indonesia. Yang menjadi latar belakang mengapa negara Vatikan memberikan dukungan serta pengakuan kemerdekaan kepada negara Indonesia adalah dikarenakan adanya beberapa kesamaan prinsip dari negara Vatikan dan negara Indonesia. Kesamaan prinsip tersebut ialah seperti kedua negara sama-sama mendukung perdamaian dunia, kedua negara menolak adanya kepercayaan ateis, kedua negara sama-sama membangun kerukunan antar umat beragama di seluruh dunia, kedua negara sama-sama ingin menciptakan keadilan untuk seluruh manusia di dunia, dan yang terakhir, kedua negara sama-sama melestarikan tingkat kesejahteraan umat manusia. Jadi ini mungkin agak sedikit kaget ya, agak kayak, wah Vatikan gitu yang majority adalah Katolik, bahkan bukan majority, semua warga negara di Vatikan adalah Katolik, kok bisa mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, dari hal tersebut, ini ada fun fact juga nih ya. Di episode kali ini tuh banyak banget fun fact yang bertaburan dan di episode kali ini gue bakal ngasih paling banyak. Nah, karena spesial banget kemerdekaan negara Indonesia gitu. Nah, fun fact-nya yang tadi gue bilang, kok bisa negara di Eropa mayoritas Katolik mengakui kemerdekaan Indonesia di Eropa lagi, yang dimana ibaratnya bangsa penjajah ya, ibarat kayak Belanda, Inggris, Spanyol gitu, itu kan dari Eropa gitu. Kok bisa nih salah satu negara di Eropa mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, karena berkat bantuan dari Monsignor Albertus Sugia Pranoto nih, melalui surat permohonan kepada Vatikan yang membuat Vatikan menjadi salah satu negara dari bumi Eropa yang mengakui kemerdekaan di Indonesia. Bagi yang belum tahu, Monsignor Albertus Sugia Pranoto ini adalah salah satu romo dari Indonesia ya, natural dari Indonesia yang membaiat lah istilah dirinya sebagai 100% Katolik, 100% Indonesia gitu. Jadinya dari bilaulah juga kita mendapat bantuan pengakuan dari wilayah Eropa gitu, yang dimana itu sangat susah, sangat sulit pada masanya gitu. Yang keempat di sini ada Lebanon, masih dari Timur Tengah juga nih. Lebanon sendiri telah membuat hubungan bilateral dengan negara Indonesia semenjak negara Lebanon memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 29 Juli tahun 1947 yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Lebanon pada saat itu, yaitu Bekhara El-Khoury. 3 tahun kemudian pada tahun 1950 secara resmi Lebanon membuat hubungan diplomatik bersama negara Indonesia sekaligus menjadi saat di mana pengakuan secara de jure diumumkan. Acara itu dilaksanakan di kedutaan Indonesia yang berada di Kairo, di mana juga diakreditasi oleh Lebanon. Gitu.
gitu. Nah makanya sampai sekarang hubungan antara Lebanon dan Indonesia masih kuat, masih kental ya. Bisa dilihat juga dari banyaknya pasukan United Nations, pasukan perdamaian dunianya Indonesia, pasukan Garuda yang dikirimkan ke Lebanon dalam entah itu perang sipil Lebanon, perang yang lainnya, konflik berdarah di Lebanon itu banyak sekali dari pasukan Indonesia, terutama dari pasukan Garuda yang dikirimkan langsung dari pemerintah Indonesia untuk Lebanon gitu, untuk membantu Lebanon dalam menetralisir wilayahnya gitu. Jadi udah berlanjut lama teman-teman antara Lebanon dan juga Indonesia ya. Dan yang terakhir nih teman-teman, itu ada dari Yaman. Yaman memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap negara Indonesia pada tanggal 3 Mei tahun 1948. Setelah itu hubungan bilateral antara negara Yaman dan Indonesia terus meningkat dan membaik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hubungan tersebut bahkan sudah berjalan selama 70 tahun lamanya. Wah, itu dia jadi beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tentu 5 negara tersebut sangat membantu dalam mengakui kemerdekaan Indonesia, terutama di masa Indonesia baru berdiri dan berjuang juga untuk mendapatkan kedaulatan serta pengakuan dari negara lain. Nah, dari materi kali ini ya, dari episode kali ini dapat dilihat nih Sobat Satelit semuanya bahwa latar belakang ras bahkan agama sekalipun tidak menjadi hambatan dalam sikap solidaritas antar sesama umat manusia. Dari sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga sikap dari kelima negara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah perbedaan bukanlah suatu halangan kita dalam memperjuangkan hal yang kita inginkan. Justru dari perbedaan itulah kita dapat bersatu dan berjuang bersama-sama. Dan ya itulah Sobat Satelitaku semuanya, sedikit cerita tentang sejarah kemerdekaan bangsa kita. Kita tadi sedikit bercengkrama, mengobrol bersama ya kan tentang bangsa Indonesia sejarah, kapan lagi nih ya kan bahas sejarah gitu. Yang biasanya tuh anak IPS sudah muak gitu kan. Nah ini anak IPA juga harus tahu, semua juga harus tahu lah ya. Kita harus belajar sejarah karena yang seperti kita tahu bahwa sejarah itu adalah salah satu bagian dari hidup kita. Seperti Bung Karno bilang, jas merah gitu. Jangan sesekali melupakan sejarah. Wede. Dan ya, itulah akhir dari episode ke-7 Monologika spesial Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan gue harap kalian harus terus belajar tentang sejarah, mengupas dan mengulik tentang sejarah bangsa kita. Karena seperti yang Bung Karno bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. And that's all from me, and thank you all for tuning in this episode with me. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out. Peace and love. Goodbye. Merdeka, merdeka, dan salam merdeka Indonesia. Sekali lagi selamat hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat berlomba semuanya.